teman-teman, selamat pagi ya. Jumpa lagi di sekolah minggu kita. Happy Valentine ya teman-teman. Kita mulai ibadah teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, tolong Tuhan pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita bernyanyi dan memuji Tuhan. Mari kita membaca Yohanes 15 ayat 9-17. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang dibuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau dengar firman-Mu. Ajar kami agar taat dan dengar-dengaran. Demi Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo Shalom, selamat pagi semuanya anak-anak. Jumpa lagi saat ini di ibadah online sekolah minggu kita tanggal 14 Februari. Anak-anak, ada yang tahu hari ini hari apa? Benar, hari ini adalah hari Valentine. Nah, orang dunia menyebutnya ini adalah hari kasih sayang. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan bukan berarti kita menyayangi, kita mengasihi itu di tanggal 14 Februari ini aja. Kita menyayangi, mengasihi itu setiap hari, setiap saat. Nah, hari Valentine itu hanya sebagai momen atau perayaan atau sebuah peringatan aja. Mengerti ya anak-anak? Nah, pagi ini kita tadi sudah mendengarkan ayat firman Tuhan yang dibacakan oleh teman kita, Kakak Kris dan Sila. Tadi ada di mana? Sudah dengar semua kan? Di Yohanes 15 ayat 9-17. Nah, di ayat yang ke-14 dikatakan tadi adalah kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yesus sendiri yang mengatakan ini. Siapa di sini yang mempunyai sahabat? Tempat berbagi, bercerita siapa? Pasti banyak ya, pasti semua memiliki sahabat.
Nah, sebelum kita mendengarkan firman ini lebih lanjut, kita mau saksikan video ini terlebih dahulu. Yuk. Sam adalah anak yang baik hati. Setiap hari, Sam berdoa kepada Yesus Kristus, mulai bangun pagi, sebelum dan sesudah makan, serta sebelum tidur. Orang tua Samuel juga selalu membacakan Alkitab, sehingga Sam semakin mengenal Yesus Kristus. Sam juga selalu membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah sepulang sekolah, seperti membersihkan kamar, menyiram tanaman, dan merapikan mainannya. Sam juga sangat menghormati ayah dan ibunya, yang selalu mengajari Sam belajar dari Tuhan Yesus. Sam hidup damai dan bahagia bersama orang tua, dan Yesus sebagai teladannya. Suatu hari, di kelas Sam, ada murid pindahan dari sekolah lain dan duduk di samping Sam. Namanya Yudi. Sam menyambut Yudi dengan senang hati. Setiap hari mereka bermain bersama-sama saat istirahat sekolah. Sam sangat menyayangi Yudi seperti saudaranya sendiri. Mereka menjadi sahabat. Namun, suatu hari Yudi membisikkan sesuatu kepada Sam. Pulang sekolah nanti mau bermain yang lebih seru gak? Saat pulang sekolah, Yudi mengajak Sam bermain di belakang sekolah. Yudi mengeluarkan spidol dari tasnya, lalu berkata kepada Sam, Sam, ayo kita mencoret di tembok ini. Tapi Yudi, mencoret tembok sekolah itu kan tidak baik. Lebih baik kita menggambar di buku saja. Ah Sam, kamu takut ya? Ini aja kok takut sih? Yudi, kita pulang saja yuk. Nanti kalau ada yang lihat bagaimana? Kita sahabatan kan? Iya, tapi... Kalau iya, berarti kamu juga harus ikut apa yang aku buat. Aduh, tanganku sakit Yudi. Kalau begitu kamu coret sendiri. Kalau tidak, aku tidak mau berteman denganmu lagi. Iya, baiklah. Sam akhirnya ikut mencoret tembok, dan Yudi merasa senang. Yudi tersenyum dan memeluk pundak Sam. Sam menunduk merasa bersalah dengan apa yang telah mereka lakukan. Namun dia tidak berani karena Sam tidak mau menyakiti hati Yudi. Keesokan harinya, sewaktu ujian di sekolah, Yudi meminta jawaban kepada Sam. Yudi mencontek Sam sambil berbisik. Sam, minta jawaban kamu dong. Yudi, ini kan sedang ujian. Kita tidak berbuat curang Yudi. Kita teman kan? Kamu harus bantu aku dong. Hari-hari setelah berteman dengan Yudi, Sam semakin sering melakukan perbuatan yang dilarang oleh orang tuanya. Namun, semakin hari Sam semakin sering bermain bersama Yudi. Kadang-kadang mereka bolos sekolah, tidak mengerjakan PR, mengambil benda-benda milik teman sekelasnya tanpa izin, mengganggu teman-teman yang bermain, membuat teman perempuan menangis, berkelahi dengan teman, dan perbuatan nakal lainnya. Sam sering bermain dengan Yudi saat pulang sekolah dan terlambat sampai di rumah. Namun, saat ditanya oleh ibunya, Sam selalu berbohong dan berkata Sam belajar di rumah teman. Sam juga menjadi anak yang pemurung. Dalam hatinya, Sam merasa bersalah namun dia masih ingin berteman dengan Yudi. Sam bingung harus bagaimana. Namun, semakin dia bingung, semakin dia menutup dirinya dari orang tuanya. Sam tidak lagi rajin membantu orang tua, tidak sering berdoa, bahkan tidak mau pergi ke gereja bersama-sama teman lainnya. Suatu hari, Yudi mengajak Sam bertemu dengan murid dari sekolah lain. Namun,
Ternyata di antara Yudi dan anak-anak itu sudah ada pertengkaran sebelumnya. Saat bertemu mereka langsung saling pukul. Sam yang tidak mengerti juga ikut berkelahi. Sam ketakutan dan berusaha lari dari kerumunan itu. Namun, saat dia melihat Yudi sedang dipukul oleh anak-anak dari sekolah lain, Sam berhenti. Sam hanya bisa menyaksikan Yudi dikeroyok. Sam nangis dan memohon ampun kepada Yesus dalam hatinya. Tuhan Yesus, maafkan kami. Tuhan Yesus, selamatkanlah kami. Tuhan Yesus, saya berjanji tidak akan nakal lagi. Tolong selamatkan Yudi sahabatku ya Tuhan Yesus. Sam berseru dalam hatinya. Sam benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Saat dia memanggil-manggil nama Yesus, tiba-tiba beberapa orang bapak datang dan melerai mereka. Anak-anak dari sekolah lain itu melarikan diri hingga tertinggal hanya Sam dan Yudi. Sam segera berlari ke arah Yudi. Kamu tidak apa-apa Yudi? Tidak apa-apa Sam, terima kasih sudah menolongku. Yudi, Tuhan Yesuslah yang menolongmu. Waktu kamu dipukuli, saya minta tolong kepada Tuhan Yesus agar datang menolongmu. Sam juga meminta maaf karena kita sudah sangat nakal. Karena itu, mulai sekarang kita tidak boleh nakal lagi ya. Kita masih teman kan? Padahal kamu sudah melarangku saat berbuat nakal. Mengapa kamu masih mau berteman denganku, Sam? Karena Tuhan Yesus selalu menyayangiku dan Dia menyayangimu. Yesus tahu dan aku tahu masih ada sisi baik dalam dirimu. Kita semua adalah sahabat di dalam Yesus Kristus. Yudi merasa bersyukur karena mempunyai sahabat yang baik seperti Sam. Sejak saat itu, mereka menjadi sahabat yang tidak terpisahkan. Dan mereka menjadi anak yang baik dan meneladani Yesus. Nah, anak sudah melihat isi dari cerita tadi kan? Semuanya mengerti apa yang jadi isi dari cerita tadi? Anak, Mining mau tanya, kenapa sih kita itu memerlukan sahabat? Ayo, karena salah satu, kita membutuhkan seseorang yang bisa menegur kita ketika kita melakukan kesalahan. Ada lagi? Oke, berikutnya kita butuh seseorang yang bisa menemani kita di saat kita mungkin sedang sedih, sedang kecewa, sedang gelisah. Kita butuh seseorang untuk menemani kita, bukan saat kita senang saja ya. Nah, anak, kita bisa berteman itu dengan siapa saja, kita bisa berteman. Tetapi untuk seorang sahabat, kita harus bisa memilih siapa orang yang tepat untuk menjadi sahabat kita. Di dalam Amsal 17 ayat 17 dikatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Apa sih artinya? Menaruh kasih itu bukan berarti kita mengikuti semua apa yang jadi keinginan sahabat kita. Seperti di cerita tadi kan ya, takut nggak menuruti keinginan sahabatnya, takut mengecewakan. Bukan seperti itu menaruh kasih, tetapi menegur saat sahabat kita melakukan kesalahan itu adalah juga bisa dikatakan menaruh kasih. Karena apa? Karena kita nggak mau sahabat kita ini jatuh di dalam sebuah dosa atau kesalahan. Itu juga disebut menaruh kasih. Nah anak, di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-19 di sana ada dikatakan bahwa sahabat yang buruk itu menjauhkan kita dari Tuhan. Ada juga dibilang sahabat yang buruk itu mengecewakan. Nah, anak, kita bisa tahu contoh sahabat-sahabat yang mengecewakan ini seperti di dalam kehidupan Ayub. Ingat ya, ketika Ayub mengalami sakit parah, sahabat-sahabatnya justru menghakimi dia, menuduh, mengolok, bukan malah menghibur atau mendampingi dia jalan kesedihannya Ayub. Nah, seperti inilah, ada sahabat-sahabat yang buruk, ada juga sahabat-sahabat yang baik. Kita harus bisa memilih siapa sahabat yang bisa
kita jadikan sahabat yang sejati. Nah, anak-anak, mungkin di sekitar kita, dalam kehidupan kita memiliki banyak teman, kita mempunyai sahabat, kita memiliki banyak teman mungkin. Nah, seperti ini, ada yang suka cemberut, ada yang suka tersenyum, ada yang suka jahilin kita. Nah, mungkin kita juga memiliki sahabat yang sejati. Nah, seperti ini yang ada buat kita setiap saat, dalam sedih, dalam senang, ada berbagi buat kita. Tetapi anak-anak, sahabat yang baik itu belum tentu benar. Hanya ada seorang sahabat buat kita yang baik dan benar. Siapa tahu? Iya benar, hanya Tuhan Yesus sahabat kita yang sejati, sahabat yang baik dan pasti sahabat yang benar. Bahkan sahabat yang rela memberikan nyawanya untuk menebus kita dari segala dosa. Siapa sih ini yang mau menjadi sahabat Tuhan Yesus? Tadi di ayat yang ke-14 sudah dikatakan, kamu adalah sahabatku jikalau apa? Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Apa sih perintah Tuhan? Yaitu saling mengasihi sesama manusia, saling mengasihi sahabat kita, teman kita. Kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan memampukan kita untuk menjadi sahabat yang baik buat teman-teman kita. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Shalom. Nonton kakak. Selamat hari Valentine Alena. Aku sayang adik. Aku sayang kakak. Selamat hari Valentine. Mama, aku tidak pernah melihat ada wanita sekuat dirimu, setangguh dirimu. Mama, kiranya Tuhan Yesus selalu memberi Mama kesehatan, menemani langkah Mama, menjaga senyum indah itu. I love you, Ma. Terima kasih Tuhan karena sudah menjadi sahabat terbaik bagi kami. Tolong kami Tuhan untuk menjadi sahabat baik bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. I get so weak in the knees, I can hardly speak, I lose all control, and something takes over me in the days, your love so amazing. Hai anak-anakku terkasih, Bunda mau mengucapkan Happy Valentine. Tetap semangat dan saling mengasihi. Bunda pamit dulu ya, dah. Happy Valentine anak-anak. Kangen kalian. Love you all, miss you. Happy Valentine Day anak-anak. Love you all. Halo adik-adik, puji Tuhan, Bunda Iska mengucapkan Selamat Hari Valentine, selamat Hari Kasih Sayang buat kita semua. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.